Baik, kita lanjutkan. Nah, soal yang sudah kita buat, ini ada ya PH1 kebersamaan. Lalu bagaimana caranya kita membagikan kepada rekan-rekan kita ya, supaya nilai anak-anaknya tidak masuk ke tempat kita semua. Jadi nanti kita buat buat folder dulu ya. Seperti ini, kita pilih new folder, misalnya kita pilih ini kelas 4A misalnya ya, kita create. Nah, ini nanti kita copy dulu yang PH1 kebersamaan ini, kita klik kanan, lalu kita pilih make a copy atau salin ya. Nah, nanti dia akan ada tulisannya sudah tercopy ya. Kita tinggal ganti nama aja ya. Kita rename, kita ganti nama PH1 4A PH1 kebersamaan. Oke ya. Lalu kita kirim ke folder kelas 4A ya, seperti ini. Kita pilih ke tempatnya, kita move ya. Kita move ke folder kelas 4A. Ini ya, kita pilih. Kita move. Nah, di kelas 4A ini nanti gurunya bisa buka dan kirim, jadi linknya berbeda-beda setiap kelas ya. Begitu caranya. Oke, lalu bagaimana cara kita membagikan ke gurunya ya? Kita klik kanan di sini, lalu kita share ya, pilih share. Kita contohkan ke siapa gitu ya. Misalnya, ini saya kirim ke diri saya sendiri ya. Oke, ini ya email saya, lalu kita pilih notify ya. Ini ada sharing ya. Kita editor bisa mengganti permission dan share ya. Viewers and commenter can see the option to download, print and copy ya. Jadi kita yang melihat tidak bisa untuk mendownload atau mengeprint atau mengcopy. Biasanya saya ini hilangkan centangnya ya. Oke, ini cuma sebagai editor. Lalu kita send ya. Editor will be able to view dan delete formnya ya. Jadi kita kasih keleluasan kepada yang editor. Oke, kita kasih tahu ya. Ini PH1 misalnya. Oke, kita send. Nah, karena ini adalah Gmail pribadi, jadi kalau pakai Belajar ID, dia ada perintah. Dia biasanya ada pertanyaan, apakah kalian mengizinkan kita menge-share di luar dari organisasi Belajar ID. Jadi kita akan pilihnya share anyway ya. Kita akan tetap menge-share walaupun dia bukan akun Belajar ID. Oke. Nah, setelah kita pilih seperti ini ya, share-nya ini coba kita atur ya. Kita jadikan dia make owner ya. Oh, kalau dia tidak bisa, karena saya pakai Belajar ID, jadi dia tidak bisa ya untuk menjadikan dia owner. Tapi kalau misalnya kita pakai Gmail pribadi, itu biasanya kita bisa ganti menjadi owner juga ya. Tapi karena dia bukan sama-sama akun Belajar ID, jadi tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengganti itu harus pakai gmail.com ya, bukan Belajar ID. Oke. Itu ya. Oke, ini done ya. Nah, itu adalah cara untuk berbagi file ya. Jadi kita file aslinya tetap kita pegang, yang kita bagikan adalah file salinan atau file copy. Kita bagikan lalu kita file yang sudah kita rename kita kasih ke rekan-rekan kita punya email. Seperti itu caranya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya akan ambil yang tadi sudah saya buat ya. Ini kelas 4A punya ya. Jadi kita akan buka dan ini sudah ada yang menjawab ya. Jadi sudah ada responnya 3 orang. Kita akan lanjut ke bagian bagaimana cara menilai dari Google Form ini yang terdiri dari 3 bagian. Pilihan ganda, isian, dan uraian. Jadi kita klik respon ya atau kalau Indonesianya itu yang mengirimkan ya, pengirimnya.
Lalu di sini ada tombol yang namanya create spreadsheet ya. Kita akan membuat spreadsheet-nya terlebih dahulu ya. Ini spreadsheet adalah bentuk dari Google yang menyerupai seperti Excel. Kita klik lambang hijaunya, lalu kita ini ya create a new spreadsheet dari yang kelas 4A kebersamaan tadi. Kita create. Nah, dia akan masuk ke tab yang di sebelahnya ya. Jadi di sini sudah ada 3 responden ya. Ini ada contohnya seperti ini ya. Jadi untuk membuat spreadsheet ini nanti sebenarnya banyak ya. Kita akan mulai bagaimana cara menilainya. Jadi kita akan menggunakan add-ons juga terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita akan membuat kunci jawaban ya. Kebetulan si Jimmy ini kunci jawabannya dia benar semua ya. Saya buat memang dia benar semua. Jadi kita jadikan dia kunci jawaban ya. Ini tinggal diklik ya. Oke, kita klik kanan, pilih insert satu ke atas. Ya, di sini sudah ada. Jadi kita Kita copy ya punyanya ini. Kita copy dan kita pindahkan ke sini, kita paste ya. Oke. Sedangkan di sini kita ganti untuk namanya adalah kunci jawabannya. Oke. Kita ganti kunci jawaban. Jadi kita nggak perlu susah-susah ya. Nah, kalau kunci jawabannya seperti ini, kita bisa lihat ya, kalau dia jawabannya bukan B, artinya dia nilainya salah ya. Kalau dia bukan A, kalau dia bukan D, gitu. Nah, bagaimana supaya kita caranya cepat? Jadi yang pilihan ganda ini kita akan atur supaya dia itu bisa tidak perlu kita hitung, dia langsung otomatis terhitung oleh Google ya. Jadi sisanya kita cuma tinggal menghitung si isian dan bagian uraian saja ya. Jadi di sini ada kita selesaikan dulu ya. Di sini ada add-ons ya. Kita pilihnya ini flu baru ya. Jadi kalau misalnya belum ada, kita bisa add ya. Kebetulan saya sudah punya flu baru. Jadi untuk menambahkan add-ons itu sama seperti waktu kita menginstal si form builder ya. Jadi yang flu baru tinggal ketik aja namanya seperti ini. Ya, oke. Kita klik flu barunya ya. Nah, ini dia akan minta permission untuk membuka di ini ya, di kunci di sheet ini gitu. Jangan lupa kita pilih email yang sama ya dengan yang kita gunakan. Lalu kita pilih allow. Oke, nah flu barunya sudah menyediakan ya. Oke, kita close saja. Ini kita close saja. Ya, jadi kita akan mulai menggrading dari ini dari siswa-siswa kita. Jadi mereka akan otomatis menilai ya jawaban yang benar atau yang salah. Jadi kita akan atur flu barunya. Oke, kita pilih ini ya, klik lagi add-on-nya, pilih flu barunya, pilih grade assignment ya. Kita tunggu sebentar sampai dia working-nya keluar ya. Jadi di sini kita akan mengatur apa yang harus kita grading. Jadi di sini ada pilihan ya untuk skor. Kita pilihnya nggak perlu ya, kita nggak perlu grading. Jadi kita pilihnya identify student ya, yang bagian atas ini. Kelas sama nomor juga ya, karena kita tidak mengurutkan dia. Untuk yang lain kita tetap pakai normal grading, artinya kita menggradingkan dia, mengurutkan dia ya, seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah kita pencet continue. Nah, yang mau jadi patokan apa ya? Di step kedua ini kita pilih yang ini, kunci jawaban ya. Dia sebagai patokan bahwa ini jawaban siswa yang benar ya. Kita continue. Oke.
Flubaro sudah grading assignment kita ya. Jadi grading in progress itu akan keluar. Nah, sudah keluar semua ya jawaban-jawabannya ya. Oke. Nah, ini sudah complete ya. Oke, dia sudah memilih jawaban mana yang benar dan mana yang salah ya berdasarkan kunci jawaban. Jadi karena tadi si Jimmy itu saya buat dia sesuai kunci jawaban, jadi kalau dia jawabannya benar, dia dapat nilainya 1 ya. Tapi sedangkan si Sandalo dan Tini ini jawabnya salah ya. Jadi dia langsung otomatis nilainya 0. Ini juga mempermudah kita untuk membuat analisis ketuntasan ya 1010. Jadi dari sini tuh bisa langsung kita copy ya untuk pembuatan analisis ketuntasan butir soal. Oke. Jadi sekarang adalah kita akan mencoba membagi ya. Kan bagian 1 itu kadang ada 2 mata pelajaran ya atau 3. Nah, kita ambil 5 soal ya. 5 soal kita contohkan nilai PKN, 5 soal lagi itu untuk bahasa Indonesia ya. Kita contohkannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita di setiap nomor ini kita 5 nomor ya kita pisahkan dulu. Ini kan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Gitu. Jadi kita bikin dulu ya ini soal PKN ya, ini PKN semua ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu sudah. Lalu kita insert tombolnya ya, insert 1 left ya. Ini untuk tombol nilai. Jadi kita nilai PKN ya misalnya. Seperti itu. Nah, di nilai PKN ini bagaimana cara kita menilainya gitu. Misalnya PG-nya karena 5 soal ya dengan isian sekian gitu kan. Taruhlah ya misalnya 1 soal itu kita ini hitung dulu jumlahnya ya. Jadi kalau misalnya soalnya 10, kalau di komposisi soal itu dia kali 6 ya tinggal dikali 6. Betul kali 6 ya. Bagaimana caranya? Kita sum dulu dia ya. Jadi klik functionnya di sini. Oke, sama dengan sum ya. Sum itu untuk menjumlahkan ya dari mana ke mana. Kita klik dari nomor 1 ya, nomor 1 sampai nomor 5 ya. Oke, sampai segini ya. Kita kurung tutup ya, tinggal dikali berapa ya? Kali 6 boleh ya. Kita mau kali 6 misalnya. Oke, kali 6. Oke, jadi skor dia itu 30 untuk PG ya, karena dia benar semua. Nah, untuk yang lain bagaimana? Tinggal kita drag aja ke bawah. Jadi ada scoringnya ya. Si Sandalo dapetnya 24, Tip ini juga 24. Ini untuk nilai PKN. Nah, lalu bagaimana untuk nilai bahasa Indonesia? Nilai bahasa Indonesia kita ambil dari nomor 6 sampai nomor 10 ya. Kita anggap nih nomor 6 ya. Oke. Kenapa saya tulisin nomor biar gampang aja sih ya. Biar dia kita nggak bingung nanti. Oke. Di sini kita klik ya, insert left, 1 ke kiri ya. Kalau nggak klik ke situ, kliknya kiri. Jadi kita ini nilai bahasa Indonesia ya. Kita tulis di Indo misalnya. Caranya sama ya. Seperti tadi kita klik sum di sini ya. Lalu kita atur dari mana ke mana gitu ya. Di nomor 6 sampai nomor 10 ya. Oke, sorry. Sumnya belum saya pilih. Oke, ini nomor 6 sampai nomor 10. Oke, kurung tutup jangan lupa ya. Skornya dikali 6 juga gitu. Ini contoh ya. Kita tergantung jumlah soal kita. Lalu yang lain bagaimana? Tinggal kita drag saja. Oke, nilainya 30 ya. Jadi sudah ketahuan. Nah, sekarang untuk yang isian. Ini PG sudah otomatis ya. Jadi kita nggak perlu lihat dia jawabannya yang mana gitu. Karena sudah ada patokan dari kunci jawaban yang kita buat. Nah, sekarang yang ini ya. Kunci jawabannya bagaimana ya? Ini karena ternilai otomatis ya. Langsung ada jawabannya benar apa salah. Ini juga lebih mudah ya. Sudah bisa terlihat di sini. Nah, kalau dia jawabannya itu anak jawabannya sesuai ya besar kecilnya tulisan gitu. Tapi kalau misalnya anak itu terdeteksi kita takut salah gitu ya, terdeteksi gitu. Nah, kunci jawabannya jangan diisi ya. Jadi kunci jawaban yang di awal itu jangan diisi dulu ya. Kita kunci jawaban hanya untuk pilihan ganda saja.
Tapi kalau ini saya anggap kunci jawabannya sudah benar, anak-anak juga sama tulisannya sama saya, besar kecilnya. Nah, jadi dia langsung ada otomatis seperti ini. Ya, 1010-nya muncul juga gitu ya. Oke, ini nomor satu pilihan ya untuk bahasa Indonesia saja ini. Ya, misalnya. Sorry. Oke. Jadi kalau misalnya nggak mau ada keluar 1010 di isian, di kunci jawabannya jangan diisi gitu ya. Jadi nanti ditinggal di kunci jawaban anak-anak aja yang kita kasih 1010. Kalau dia benar satu, kalau dia salah itu kosong ya. Karena kebetulan tadi yang itu saya belum perbaiki, saya tidak perbaiki kunci jawabannya, tapi dianggapnya sama ya. Jadi oke ya. Oke, di sini kita insert one left lagi. Kita tulis ini nilai isian yang bahasa Indonesia ya. Karena yang cuma ada isian bahasa Indonesia ya, sedangkan untuk PKN tidak. Oke. Nah, ini rumusnya seperti apa gitu. Misalnya kalau PG itu 5 scoringnya ya, sama seperti tadi. Gampang aja ya, tinggal pakai sum. Oke, jangan lupa sampai diklik ya. Nanti baru kita ke nomor 1. Oke, kita ke nomor 1. Nah, sini ya, tinggal kita drag ke sini. Nomor 5, lalu kurung tutup, kali scoringnya berapa? Kali 5 ya. Jadi tanda kali itu bintang ya. Oke, kita enter. Nah, dia scoringnya 25 nih, betul semua. Lalu yang bawahnya bagaimana? Tinggal kita drag ke bawah. Ya. Nah, begitu juga yang ini ya, begitu juga yang ini. Jadi karena seperti tadi isian, uraian juga dia sensitif dengan huruf besar, huruf kecil. Jadi bisa-bisa anak itu jawabannya benar, tapi karena tulisannya besar kecil, jadi dia dianggapnya salah, dikasihnya 0. Jadi seperti tadi saya katakan, dikunci jawaban untuk isian dengan uraian jangan diisi. Kita hapus ya. Jadi kunci jawaban itu hanya khusus untuk pilihan ganda saja. Oke. Nah, ini kita anggap ya, kita anggap dia nilainya ada gitu ya, sudah kita koreksi, gitu ternyata dia sudah ada 1010 ya. Jadi di sini kita lanjutkan ya. Oke, ini untuk bahasa Indonesia masih sama ya. 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kita klik di sini karena sebelah kanannya nggak ada ya. Jadi kita one right ya. Oke, ini untuk nilai uraian bahasa Indonesia lagi ya, karena bahasa Indonesia yang ada uraian. Oke, scoringnya bagaimana? Sama seperti tadi, tinggal kita sama dengan ya, sama lagi. Oke, lalu kita pilih dari mana ke mana ya. Dari sini tinggal geser aja mouse-nya. Oke, lalu kurung tutup kali berapa? Kali 8 ya, atau kali 10 lah. Misalnya ya, ini misal. Oke. Nah, seperti itu contohnya. Tinggal kita drag ke sini untuk bawahnya. Lalu bagaimana untuk menilai PKN sendiri, bahasa Indonesia sendiri ya. Jadi ini caranya sangat mudah sekali ya. Kita bisa ketarik ke bawah ya misalnya, atau mau sebelahnya juga boleh ya, insert. Misalnya ini untuk nilai total PKN misalnya ya. Nah, total PKN karena PKN itu dari PG saja, itu tinggal kita copy dari sel yang sebelahnya ya. Nih, tapi yang saya mau lihatin adalah total nilai bahasa Indonesia karena ada isian, ada apa? Ada uraian ya, ada PG gitu. Jadi ada 3 bagian. Jadi kita akan nilai semuanya. Bagaimana caranya? Tinggal di sum aja, gampang ya. Tinggal kita jumlahkan aja. Jangan lupa di sininya kita klik sama dengan. Oke, ya. Tinggal kita arahkan dia mau mana kursornya ya. Ini nilai bahasa Indonesia yang PG ya. Oke. Tambah, kita geser dulu. Jangan di drag ya karena kita ini beda kolom. Oke. Ini. Oke. Tambah mana? Oke, tambah biasa ya, karena 3-3 ini mau kita nilai secara bergabung. Oke, tinggal kita enter. Nah, totalnya 105 ya. Kalau nggak percaya, kita hitung ya secara manual. Oke, ini nilainya 50 yang pertama ya. 50 tambah 25, 75 ya.
Lalu ke PG-nya 30, 105 ya. Sudah benar ya? Nah, jadi 3 kolom itu tinggal ditambah biasa aja. Nah, ini ya. Oke, tinggal kita drag ke bawah. Nah, sudah dapat scoringnya. Begitu mudah. Jadi nanti kita bisa menulis ya ke anak-anak PKN-mu nilainya berapa, bahasa Indonesianya berapa, matematikanya berapa, ya IPA IPS-nya berapa. Dengan cara seperti ini. Nah, jadi nggak perlu di-download ke Excel. Tapi kalau mau di-download ke Excel juga boleh-boleh aja. Bagaimana cara mendownload ke Excel ya? Tinggal kita klik file di sini. Lalu di sini ada download. Kita pilih Microsoft Excel ya. Jadi akan terbuka dalam bentuk Excel udah terdownload. Ya, kita coba lihat ya dalam bentuk tampilan Excel-nya. Nah, dia seperti ini ya. Lebih rapi pastinya ya. Nah, oke. Tapi kalau untuk Excel ini dia cuma mendownload ininya saja ya. Cuma mendownload jadwalannya saja. Sedangkan untuk flow barunya dia tidak download ya. Jadi nanti tinggal copy paste saja ya, gampang. Copy paste untuk mendapatkan analisis ketuntasan butir soal. Itu caranya seperti itu. Oke, baik semuanya, selamat mencoba. Semoga tutorial kali ini dapat membantu kita untuk mempermudah pemeriksaan secara manual ya. Silakan dicoba.